warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina Muhammad khairu makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pengajian rutin malam Kamis. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan akan membawa manfaat untuk kita semua, manfaat yang besar, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menyampaikan pengajian pada malam hari ini, ada beberapa informasi tentang berita duka yang terjadi pada saudara-saudara kita. Di antaranya kemarin hari Senin, ibu mertua dari Mas Yudi, kemudian bapak mertua dari Mas Teguh, dan hari ini bapak mertua dari Bapak Imron. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah, diterima segala amal solehnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kelak berkumpul dengan kita semua bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Kita lanjutkan hadirin kajian kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad sampai pada Babut Tusa'i, bab yang 99. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Auhallahu ta'ala ila Musa ibn Imran fi Taurah. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran fi Taurah, di dalam kitab Taurat, inna ummahatil khadaya thalathun, sesungguhnya induk dari segala macam kesalahan dan dosa itu ada 3. Semua dosa, semua kesalahan itu induknya ada pada 3. Al-kibru wal hasadu wal hirzu. Yang pertama al-kibru, sombong. Yang kedua al-hasad, yaitu sifat hasud. Yang ketiga al-hirsu, yaitu tamak atau rakus. Fanasya'a minha, maka muncul dari 3 dosa ini, dari 3 sifat ini, sittatun, 6 dosa lagi. Fasirna tis'ah, maka jadilah 9.
Induknya dosa ada 3. Dari 3 ini keluar lagi, muncul lagi 6 sifat yang tercela lagi, 6 sifat dosa, 6 dosa lagi. Apa? Al-ula minasitah, yang pertama dari yang 6 itu asyiba'u, kenyang atau terlalu kenyang, kekenyangan. Kemudian muncul dari 3 sifat ini lagi wanaum, senang tidur, senang makan, senang tidur. Yang ketiga waroha, senang nyantai, senang leha-leha, majelas, ya, nongkrong, roha. Yang keempat wahubbul amwal, cinta harta. Yang kelima wahubbul tsana'i wal mahmadah, yang kelima cinta pujian, senang dipuji. Dan yang keenam wahubbur riyasah, yaitu cinta kedudukan. Cinta kedudukan. Nah, jadi 3 induknya dosa, dari 3 ini keluar 6. Jadi totalnya ada berapa? Ada 9. Yang pertama hadirin al-kibru, takabur, ya, sombong ini sifatnya Allah dan gak layak untuk hamba, ya. Dan hati-hati, ya, bahaya sombong ini bisa menyebabkan seseorang ini tidak akan mencium baunya surga, tidak akan bisa masuk surga. Dosa yang timbul dari sombong hadirin tidak bisa diharapkan tobatnya, tidak bisa. Tapi dosa selain sombong karena hawa nafsu masih bisa diharapkan tobat. Tapi kalau dari sombong nggak bisa. Contoh iblis dan Adam. Nabi Adam, beliau ini melakukan satu dosa atau kesalahan, ya. Ini karena hawa nafsu. Karena apa? Karena hawa nafsu, godaan setan. Iblis juga dulunya di surga sama. Adam sama iblis ada di surga. Dua-duanya dikeluarkan dari surga. Cuman kesalahannya berbeda. Kalau Nabi Adam alaihissalam kesalahannya kenapa? Karena makan buah khuldi. Nabi Adam sebenarnya sudah ngerti kalau ini dosa, cuman di bahasa Tegalnya apa? Diucik-uciki. Apa namanya? Dibujuk rayu sama setan. Ya, ketika dibujuk rayu sama setan, Nabi Adam kuat, nggak mau nyentuh itu, nggak mau deketin. Cuman setan pinter, laki-laki digoda nggak mempan, godanya wong wadon, godanya Siti Hawa. Siti Hawa ngomong sama suami kamu itu khuldi enak loh. Sebenarnya ya nggak dosa-dosa amat. Sing dosa kuwi sing terus-terusan yang sepisan pindho ta ora apa-apa. Nah, ini bujuk rayu setan seperti itu. Kadang-kadang orang ini hadirin kalau mau melakukan perbuatan maksiat tahu itu dosa. Cuman kadang-kadang alah secuil ora apa-apa, sedikit. Enggak terus-terusan kok, cuman sebentar dan lain sebagainya, yang akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan dosa tersebut. Naudzubillahi min. Nabi Adamnya kuat, dibujuk kuat, nggak mempan lewat istrinya, ya, sama kayak panjenengan. Padahal nggak kepengen beli motor, nggak kepengen beli sesuatu, diuji-uji, mas kayak ngapik mas, duitnya anak mas mau gampang nabungnya ngomaning, beli, tuku, ya. Nah, ini seperti ini hadirin. Akhirnya apa? Diambil itu khuldi, kemudian dimakan. Nabi Adam terusir dari surga. Setan iblis juga diusir dari surga. Kenapa? Karena dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Nggak mau sujudnya kenapa? Karena dia sombong, merasa lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Api lebih baik dari tanah. Nggak mau sujud. Dua-duanya sama dikeluarkan. Nabi Adam dikeluarkan, iblis dikeluarkan dari surga. Cuman bedanya Nabi Adam bisa masuk lagi, anak turunannya bisa masuk lagi ke surga, dengan catatan harus dites terlebih dahulu. Online buat apa sih, penting tes.
Tapi iblis gak bisa masuk lagi hadirin. Sama-sama berdosa. Cuman yang satu dosanya karena hawa nafsu, satunya karena sombong. Makanya hati-hati. Ya, orang yang dosanya karena sombong tidak bisa diharapkan tobatnya. Dan sudah banyak contohnya orang-orang yang sombong, makhluk-makhluk Allah yang sombong, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibitnya, dedengkotnya setan dibinasakan. Kemudian siapa lagi? Raja Namrud. Siapa Raja Namrud? Raja Namrud zamannya siapa? Nabi Ibrahim. Raja Namrud pasukannya dikasih nyamuk hadirin. Dikirimkan nyamuk sama Allah, sudah kelabakan, mati semua pasukannya. Raja Namrudnya ini aman, gak kena nyamuk. Tapi subhanallah, Allah izinkan, Allah perintahkan salah seorang nyamuk untuk masuk lewat hidungnya. Masuk lewat hidungnya disiksa, berada di kepalanya selama 400 tahun. Ya, kenapa 400 tahun? Ini sebagai hukuman. Sebelum masuk neraka dihukum dulu di dunia. Dia memerintah dengan kejam, dengan otoriter selama 400 tahun. Maka diuji, disiksa, diadab oleh Allah 400 tahun juga. Nyamuk masuk lewat hidung. Tapi si mending nyamuk katon mata. Segi corona, ya nggak kelihatan mata. Ini ujian hadirin, ujian bagi mereka yang sombong, bagi mereka yang nantang. Korun, tahu Korun? Korun ini kerabatnya Nabi Musa. Ada yang mengatakan pamannya Nabi Musa, ada yang mengatakan sepupunya Nabi tunggal embah. Satu embah sama Nabi Musa. Sama-sama keturunannya Nabi Yakub. Sama-sama keturunan siapa? Yakub, itu Ayub, Yakub. Sama-sama keturunan Yakub. Cuman subhanallah, ya, ini Korun dibinasakan. Kenapa? Karena sombong. Gemiannya melarat, nggak punya apa-apa. Minta doa sama Nabi Musa. Musa, tolong saya doakan. Setelah kaya nggak kenal. Ketika diperingatkan oleh orang-orang yang beriman, hati-hati Allah nanti murka, Allah nggak suka orang yang berbangga diri ini. Oh, malah dia menjadi-jadi. Oh, saya seperti ini karena ilmu yang saya miliki. Memang hebat ini Korun hadirin. Korun ini diriwayatkan dia ini menguasai kitab Taurat. Saking hebatnya, saking alimnya. Ketika dia diberi kekayaan, kemudian muncul omongan, saya bisa seperti ini, saya kaya seperti ini karena ilmu yang ada pada diri saya. Dibinasakan sama Allah, ditenggelamkan. Korunnya langsung tenggelam bersama dengan pasukannya, bersama dengan pembantu-pembantunya, kerabat-kerabatnya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya masih. Ada orang yang bisik-bisik, oh ke Musa nyiksa Korun, ditenggelamna, digelelepna, tapi hartanya orang dikubur. Ini jawabannya dengan dipangan dewek. Nabi Musa dengar, sisan tenggelamkan ya Allah, tenggelam semuanya. Korun beserta harta-hartanya tenggelam. Ini akibat kesombongan hadir. Fir'aun pun sama, ya. Namrud ini sama Fir'aun hampir sama, nggak pernah sakit, nggak pernah apa? Nggak pernah sakit. Subhanallah, karena ini sombong sampai ngaku Tuhan, langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada sejarahnya mereka yang sombong kemudian menang, kemudian selamat di dunia apalagi di akhirat. Nggak ada sejarahnya. Pasti mereka akan binasa. Maka itu hadirin, jauhi sifat sombong ini. Sombong ini yang berhak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya sombong ini adalah menolak kebenaran yang datang dari Allah dan merasa dirinya besar serta merendahkan sesama manusia. Ini namanya sombong. Ketika ada kebenaran dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW, dari syariat Nabi Muhammad, ini benar menurut syariat, kemudian kita nggak mau menerima, sombong. Ya. Kadang-kadang sudah nggak mau menerima syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian merendahkan sesama manusia. Ya.
Orang yang tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada perintah Allah, maka dia adalah orang sombong. Sebagaimana Allah ketika perintahkan kepada seluruh makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam, malaikat ikut sujud. Yang nggak mau sujud apa? Iblis nggak mau sujud. Kan ini perintah Allah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami katakan kepada malaikat usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam, fasajadu, malaikat sujud, illa iblis, yang enggak mau iblis, aba, enggan, wastakbar, sombong malah iblis. Makanya siapapun yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala tidak lebih atau sama dengan yang namanya iblis. Iblis enggak mau perintah Allah. Ya, ketika kita diperintah kemudian enggak melakukan perintah Allah, berarti sombong. Sombong tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita semua sifat sombong. Amin ya rabbal. Sugih sombong lumrah hadirin. Kadang-kadang wis melarat sombong. Kan pengennya jejak. Ya. Kalau kaya sombong masih lumrah. Ini sudah melarat sombong, wis melarat, nggak mau sholat, pegawaiannya maksiat, ya berarti ngundang laknat. Nah, seperti ini. Bukan terus kaya harus sombong, enggak, cuma ning sugih sombong ke lumrah, wong duwe duit, ya punya uang. Cuman kalau miskin kemudian sombong, lah ini yang luar biasa. Maka itu ya Rabb, mudah-mudahan sekali lagi Allah jauhkan kita semua dari sifat sombong. Ki mikir ada enak iki. Apa ini kayak enggak, kayak agak. Tes satu. Tes telane berarti itu. Wal hasadu, dan hasad ini induk daripada dosa hadirin. Yang pertama sombong, yang kedua hasad. Hasud ini menginginkan nikmat yang ada pada diri orang lain ini hilang. Namanya apa? Hasud. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah yang ada di langit, hasud. Dan dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah yang ada di bumi juga hasud. Yang di langit apa? Setan, iblis, hasud sama Adam. Di dunia siapa? Qabil sama Habil. Dosa pertama ini hasud. Hati-hati hadirin. Ya. Kita ini nggak bisa selamat dari sifat hasud. Ini hati-hati. Makanya hilangkan hasud dari dalam diri kita. Harus dihilangkan. Kalau kita pengen nikmat yang sama dengan teman kita tanpa menginginkan nikmat itu hilang, ini nggak ada masalah. Oh, si fulan punya mobil, saya pengen punya mobil. Tapi kita nggak mengharapkan nikmat yang ada di teman kita ini hilang. Ini namanya bukan hasud, namanya ghibthah. Namanya apa? Ghibthah. Inilah sifatnya mukmin. Mukmin ghibthah. Ya. Tapi kalau orang yang fasik adalah hasud. Na'udzubillahi min dzalik. Hasud ini sifat yang berbahaya hadirin. Banyak sekali penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga cerita-cerita yang pernah saya sampaikan. Di antaranya yang pernah dulu kita sampaikan tentang masalah Fir'aun dengan iblis. Fir'aun dengan iblis. Ceritanya iblis datang ke tempat Fir'aun. Dok. Fir'aun. Jadi Fir'aun nang jero omah, "Siapa kamu?" Iblis menjawab, "Masa ente ngaku Tuhan orang ngerti nyong siapa?" Kata Fir'aun, "Oh, ternyata setan." Suruh masuk. Kemudian Fir'aun tanya sama setan, setan, saya mau tanya, kira-kira ada enggak makhluk yang lebih celaka, lebih hina daripada kita berdua?" Kata setan, ada. Siapa? Saya punya teman manusia, Fir'aun. Saya punya teman manusia
Dia ini minta tolong sama saya. Minta tolong apa? Minta tolong kalau tetangganya ini punya sapi dan kepengin sapinya ini dibinasakan, dibunuh. Saya ngomong sama teman saya, sudah jangan dibunuh, saya nggak punya kemampuan untuk membunuh ataupun menghidupkan, itu hanya Allah yang bisa. Tapi kalau kamu mau, saya akan kasih kamu 10 ekor sapi yang gede-gede. Apa jawabannya? Jawabannya manusia ini ngomong apa? Setan, saya nggak butuh sapi. Saya cuman pengen sapinya tetangga saya itu mati. Nah, di situ saya tahu bahwa ternyata ada manusia, ada makhluk yang lebih bejat dari kita berdua, yaitu manusia yang hasud. Padahal mau dikasih sapi yang lebih besar, sapi yang lebih banyak, tapi tetap menginginkan sesapi tetangganya ini binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati, jauhi sifat hasud. Kemudian yang ketiga, wal hirsu. Induknya dosa ini rakus, hadirin. Rakus. Sebagaimana orang yang rakus ini, hadirin, maka tidak akan berhasil, bahkan lebih banyak celakanya daripada untungnya. Ingatkan cerita yang pernah saya sampaikan tentang Nabi Isa dengan temannya, dengan orang yang mengikuti beliau ketika melakukan perjalanan. Ceritanya Nabi Isa bawa satu orang untuk menemani perjalanan, bawa bekal 3 potong roti. Sampai di tengah jalan, kemudian buka bekalnya untuk makan. Cuman ternyata sebelum makan Nabi Isa ke sungai untuk untuk melakukan sesuatu, kemudian sholat dan lain sebagainya, kemudian baru kembali lagi ke temannya itu. Ternyata bekal roti yang 3 itu, yang satu sudah dimakan sama temannya Nabi Isa ini. Dimakan diam-diam dan nggak ngaku kalau rotinya sudah dimakan. Nabi Isa tanya, roti yang satu mana? Kata orangnya, nggak tahu Nabi Isa, saya nggak tahu, bener yakin sonyong orang arti. Padahal sudah dimakan, cuman nggak ngaku. Loh, tadi kan kita bawa 3, ya cuman saya nggak tahu satunya kemana. Akhirnya ya sudah makan. Akhirnya makan, setelah makan, kemudian melanjutkan perjalanan. Masih nggak enak sih, di setel lagi sih. Kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah melanjutkan perjalanan, di tengah jalan Nabi Isa ketemu orang buta. Kemudian ngomong sama yang lainnya, medep sini aja, Fit. Kau ngapain medep mana? Mana baik kon? Kok mana medep? Nah. Kemudian di tengah jalan, orang yang buta itu pengen minta doa kepada Nabi Isa untuk disembuhkan. Sama Nabi Isa didoain, kemudian sembuh. Ini salah satu mukjizat dari Nabi Isa alaihi salam. Setelah sembuh, kemudian Nabi Isa ngomong sama temannya, lihat, kamu tahu sendiri kan, ini mukjizat yang Allah berikan kepada saya. Nabi Isa sengaja menunjukkan mukjizat ini kepada temannya supaya ngaku. Nabi Isa tanya, rotine nyong di? Nabi Isa, oh nggak tahu Nabi Isa, saya sungguh yakin nyong orang ngerti. Saya hanya makan 1 Nabi Isa, nggak tahu siapa yang ambil. Oh begitu, ya sudah, kita lanjutkan perjalanan. Kemudian sampai di tengah jalan lapar, kemudian berburu rusa, disembelih, dimakan. Setelah selesai tinggal tulang belulang, Nabi Musa doa sama Allah, kemudian minta ini tulang belulang dihidupkan kembali menjadi rusa seperti sedia kala. Subhanallah, dihidupkan kembali, hadirin yang dirahmati Allah. Hidup kembali rusa ini seperti sedia kala. Orang temannya Nabi Musa takjub, ya Allah, luar biasa, bisa hidup lagi, sudah dimakan, dagingnya sudah habis, tetap bisa hidup lagi. Subhanallah. Kata Nabi Isa, sudah lihat kan kamu kehebatan saya sekarang mau tanya, mana roti saya? Tetap nggak ngaku, hadirin. Yakin Nabi Isa, saya nggak makan, saya nggak tahu kemana.
Sampai melanjutkan perjalanan, kemudian ada sungai. Nabi Isa kemudian gandeng temennya itu, gandeng orang yang ikut dia itu, ya untuk bersama-sama melewati sungai tanpa perahu, dengan jalan di atas air. Tambah takjub ini orang, subhanallah, luar biasa Nabi Isa. Selesai dibawa jalan di atas air, Nabi Isa tanya lagi, mana roti saya? Tetap nggak ngaku hadirin. Ya sudah, akhirnya sampai di Gunung Batu, ada bebatuan, kemudian dirubah sama Nabi Isa, batu ini menjadi emas. Bisa Bib? Ya jelas bisa. Jangankan Nabi, jangankan apa? Nabi, kan cerita muridnya Imam Abdul Hasan Asyadzili yang mendawamkan wudhu kan, ingat ya? Bukan hanya batu, air jadi emas, apalagi batu. Ini mudah bagi Nabi Isa. 3 buah batu besar dirubah menjadi emas. Tambah takjub lagi. Kemudian sama Nabi Isa dibagi, 1 buat saya, 1 buat kamu. Nah ini satunya ngomong, si temannya Nabi Isa ngomong, lah satunya buat siapa Nabi Isa? Satunya buat orang yang makan roti kita yang satu itu. Ngaku Nabi Isa, saya yang makan kok, yakin sunyong sing makan. Lihat hadirin, ini orang rakus seperti ini hadirin. Dikasih mukjizat, dikasih kelebihan-kelebihan, dikasih ini dan itu, mereka nggak percaya, dia nggak percaya. Cuman ketika urusannya duit, ketika urusannya dunia, ketika urusannya harta, langsung apapun yang terjadi dia rela. Yang penting saya mendapatkan harta tersebut. Kan orang dua isin. Caranya ngomong neng rai dudu tembok cor-coran, rai beton kayak sih nggak nutup Tegal. Ini enggak, harusnya malu kalau kita jadi ini temennya, mesti malu kan? Sekali, 2 kali, 3 kali enggak ngaku, giliran ada emas ngaku. Iya Nabi Isa, saya yang ambil. Kata Nabi Isa, ini 3 emas segede batu, saya serahkan semua sama kamu, saya tinggal kamu. Kalau orang yang otaknya jalan kan nggak akan mau. Dia ngikutin Nabi Isa karena dia itu Nabi utusan. Dikasih duit, dikasih emas, langsung dia ambil itu emasnya. Bukan ikut Nabi Isa, tapi diambil emasnya. Emasnya diambil. Kenapa sih kok tambah melandrang sih? Kadang-kadang enak, kadang-kadang orang sih ya. Mungkin di lengdina sih. Ning malam Selasa enak, ning malam Kamis kayak gitu. Malam Sabtu bayaran. Sudah, akhirnya ditinggal bersama dengan emas itu, dibawa hadirin tanpa malu, dibawa 3-3, walaupun keadaannya susah bawanya tetap dibawa. Ada 2 orang perampok melihat, ini ada orang bawa emas, besar emasnya, yuk kita rampok. 2 orang dengan persenjataan lengkap dirampok. Ini temannya Nabi Isa yang bawa emas. Wah, dirampok. Dari ini kanjeng Nabi Isa, wis aja dirampok kayak wis. Ini emas kan ada 3, ada 3 bongkah. Kita jumlahnya 3 sudah, nggak usah berkelahi. Sijinan be kepriben, nyong siji, kon sijinan, jadi pas 3. Oh ya wis. Akhirnya diambil satu-satu, jalan bareng. Istimewa emas kan jadi jakwir. Wis jadi jakwir, jalan bareng. Di tengah jalan lapar, istirahat. Kemudian salah seorang dari 3 orang itu beli makanan. Udah saya saja yang beli makanan. Ada 1 orang menawarkan diri. Pergi yang beli makanan 1 orang. Yang di tempat ini, yang di tempat peristirahatan 2 orang. Lah, 2 orang ini yang di tempat peristirahatan ngomong karo kancane, "Ki enake kancane dhewek sing lagi tuku ponggol, gua balik pateni beyuh. Jadi ini emas 3 ini kita bagi 2, kita bisa dapat lebih banyak." Oh ya wis, siap. Jadi ini kau oleh, ya pulang nanti kita bunuh ya. Lah temennya yang sedang beli makanan, dia mikir di hati, saya ini bukan cuma mau beli ponggol, saya mau beli racun juga. Makanannya mau saya kasih racun biar teman saya yang berdua itu mati, jadi emasnya milik saya semuanya. Beli makanan sudah dikasih racun.
Pulang dari beli makanan, belum sempat makan, dibunuh sama temennya yang dua ini, dibunuh. Mati sudah, yang dua makan makanan yang dibawa oleh temennya yang dibunuh ini. Pangan isinya racun, mati semuanya. Tiga-tiganya mati. Nabi Isa lewat, ya Allah melas nemen, lihat gara-gara harta hadirin. Gara-gara apa? Gara-gara harta. Rakus dengan harta akhirnya binasa. Ini cerita-cerita yang semacam ini perlu kita ambil hikmah, jangan sampai terjadi pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Harta ini hadirin ya Allah, ya memang betul kita butuh yang namanya harta. Cuman ingat bahwa kita ini hidup di dunia nggak kekal. Kapan waktunya kita pasti akan meninggal dunia, mati, masuk alam barzah, kemudian dihisab semuanya apa yang ada dalam diri kita. Nah ini 3 induk dosa ini, al-kibr, hasad, dan yang kedua hiris, ya, rakus. Ini hati-hati. Dari 3 sifat ini melahirkan 6 sifat, yaitu kenyang, tidur, nyantai, cinta harta, cinta pujian, kemudian cinta kedudukan. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jauhkan semua dari semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Sudah ada? Sebentar hadirin, kita bahas tentang kitab fikih sebentar, sedikit saja. Barukan dengan kitab takrib, ya. Sampai pada bab haid. Wa aqallul haid yaumun wa lailatun, paling sedikitnya haid sehari semalam. Wa aktsaruhu 15 yauman, paling banyak 15 hari. Wa ghalibuhu situn aw sab'un, biasanya itu 6 atau 7 hari. Kemudian wa aqallun nifas lahdzah, paling sedikitnya nifas ini sebentar saja, lahdzah atau majatan. Wa aktsaruhu situna yaumun, paling banyak yauman, paling banyak 60 ha. Wa ghalibuhu arba'una yauman, biasanya ini 40 ha. Wa aqallu dhuhri bainal haidatain 15 yauman, dan paling sedikitnya suci dari 2 haid ini 15 ha. Hari ini diingat-ingat nih rumus dasarnya. Paling sedikit masa suci antara 2 haid ini berapa? 15 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batas di dalam banyaknya masa suci. Wa aqallu zamanin tahidu fihil mar'ah 9 sinin, dan paling sedikit waktu daripada wanita itu haid ketika paling minimalnya itu umurnya 9 tahun. Ukurannya 9 tahun ini komariah. Jadi bukan Masehi, tapi Hijriyah atau komariah. Makanya kalau kita punya anak harus tahu kapan lahirnya secara Hijriyah, sebab ini pengaruhnya nanti hitungan ini. Kalau anak ini sudah 9 tahun ukurannya ukuran Hijriyah takriban, ya, artinya secara perkiraan ini ulama menjelaskan lagi, kalau seandainya sebelum 9 tahun, ya, sebelumnya ini nggak ada 16 hari, ya, antara 16 hari atau kurang, maka kalau ada wanita umur segitu kemudian mengeluarkan darah, itu ikutnya darah haid. 9 tahun kurang sehari haid, berarti 9 tahun kurang 2 hari haid, 9 tahun kurang 16 hari juga haid. Tapi 9 tahun kurang 17 hari keluar darah, itu bukan haid, darah penyakit. Oh Bib, kurang 20 hari cuman terus sampai umur 9 tahun, berarti yang darah penyakit sekian hari, yang lainnya darah haid. Paham ya? Ini paling sedikitnya umur wanita itu haid.
Wa aqallul hamli sittatu ashhur, dan paling sedikitnya masa hamil itu 6 bulan. Paling sedikitnya 6 bulan. Wa aktsaruhu 4 sinin, dan paling banyak 4 tahun. Jadi meteng bokat 4 tahun ya aja kaget. Cara fikih 4 tahun. Pernah ente meteng 4 tahun, Cong? Belum ya? Cara fikih paling lamanya orang wanita hamil ini berapa tahun? 4 tahun. Di zaman Imam Maliki, zaman Imam Malik kalau nggak salah, ada wanita yang hamil sampai 4 tahun. Ketika lahir untune wis komplit. Untune wis, untung orang grogoti usus ya. Sudah komplit giginya. 4 tahun. Oh, jangan-jangan hafid ke 4 tahun kandungan ya. Paling sedikit 6 bulan. Makanya kalau ada orang hamil kemudian kurang dari 6 bulan lahiran, nisbatnya nggak bisa ke bapak. Dan jarang, dan mungkin nggak mungkin hidup. Jarang hidupnya tuh jarang, ada 6 bulan kurang, akhir-akhirnya meninggal. Kloron 6 bulan kurang, kebanyakan meninggal. Cuma kalau sudah lebih dari 6 bulan biasanya hidup. 7 bulan hidup. Banyak yang 7 bulan ya, 7 bulan akhir. Cuma kalau 6 bulan kurang nggak bisa. Nah, makanya dari sini bisa diambil hukum hadirin, ketika ada orang apa istilahnya menikah, kemudian perempuannya apa istilahnya, perempuannya hamil duluan, maka dilihat ketika akad nikah sama kelahirannya berapa bulan. Kalau antara akad nikah sampai kelahirannya ternyata lebih dari 6 bulan, maka anaknya bin bapaknya yang menikahi, yang akad ini. Cuman kalau seandainya dari akad nikah ternyata kurang dari 6 bulan, maka nggak bisa bin bapaknya, tapi ikutnya bin ibunya. Ikutnya apa? Bin ibunya. Paham ya? Dan ini pun sekarang dipakai di aturan Departemen Agama. Makanya panjenengan yang nikahnya siri, ya cepet-cepet langsung didaftarkan. Langsung didaftar. Sebab kalau seandainya siri kemudian hamil, sudah 6 bulan hamilnya baru nikah di KUA. Barang 3 bulan lahir, KUA nggak mau nyatet itu anaknya panjenengan. Tapi secara Islam ya siri namanya siri, nikah secara agama sah. Dan nanti ada kejadian yang seperti itu. Kita orang menangi kemarin. Sah anaknya bapaknya. Cuman zuatnya nikahnya siri dulu. Setelah hamil berapa bulan baru nikah negara. Dan negaranya nggak mau ngakuin kalau itu anaknya. Dalam agama pun demikian. Ketika ada orang akid, kemudian kurang dari 6 bulan setelah akid lahir, bukan anaknya ini. Anaknya siapa? Ya wallahu a'lam. Anaknya ibune gitu. Anaknya ibu. Oh, ya sing kita karena corona. Cuman siri dulu nggak apa-apa. Enggak, aku nggak masalah. Kalau pakai sekarang nggak rame-rame kan, singoroli karena ininya, karena rame-ramenya. Kalau nikahnya saja masih boleh. Wa ghalibuhu tis'atu ashhur, dan biasanya orang hamil 9 bulan. Bun, ini beberapa hal yang berkaitan dengan wanita ya. Kita perlu belajar hadirin, sebab mungkin kita punya istri, punya anak perempuan yang harus tahu mereka. Ya, suaminya harus tahu supaya bisa ngajari istri dan anak perempuannya. Wallahu ya. Kalau haid 2 hari keluar atau 2 atau 3 hari keluar darah terus nggak keluar lagi, harus bersuci apa nunggu sampai seminggu apa 15 hari? Gimana? 3 hari keluar haid terus merasa bersih gitu ambil. Terus dia junub sehari 2 hari terus ke 3 hari ini keluar lagi ya? Iya, itu masih tetap darah haid, cuman ketika bersih itu harus bersuci, karena dia wajib untuk sholat. Loh, kan berarti itu kan harinya hari haid. Iya betul, itu hari haid. Sholatnya pun nggak kepake, nggak dihitung sholat. Dapat pahala, ya tetap dapat pahala. Dapat pahalanya apa? Baca zikirnya, Allahu Akbar, Fatihahnya, tasbihnya dan sebagainya itu
Cuman kalau istilahnya tanyanya apakah itu masih haid? Iya, itu masih haid. Ya, 2 hari keluar darah, kemudian berhenti 3 hari, keluar lagi, masih haid itu. Kecuali gini, 2 hari haid, kosong 15 hari, hari ke-16 keluar lagi. Nah, ini haid kedua ini yang keluar lagi. Karena sudah ada masa suci 15 hari. Minimal masa suci wanita ini 15 hari. Kalau sampai 15 hari kosongnya kemudian keluar darah lagi, ini ikutnya darah haid. Begitu juga nifas. Nifas hari ke-10 berhenti. Hari ke-10 berhenti ternyata kosong 15 hari. Hari ke-16 keluar darah lagi, apa ikutnya? Haid itu, bukan nifas lagi, haid ikutnya. Ikutnya karena sudah ada masa dan pembahasan ini kompleks hadirin. Ya, ini benar-benar harus dipelajari sama wanita. Ya, dan panjenengan minimal harus tahu lah, jadi nggak bingung. Kadang kan orang sekarang bingung. Kia haid apa duduk? Lah suka gari pitung dina bae bersih. Nggak bisa seperti itu. Kadang 3 hari bersih bisa, 4 hari bersih bisa, atau mungkin 10 hari baru bersih ada, atau mungkin 14 hari baru bersih ada. Ya. Jadi tergantung keadaannya, makanya harus tahu, harus bisa membedakan mana yang haid, mana yang bukan haid, mana yang nifas, mana yang haid, mana yang bukan nifas bukan haid. Ini harus tahu. Ya. Ada lagi? Cukup. Ya. Kalau yang masa mati itu kadang di waktu sholat, tapi kan ada yang foto, itu hitungannya gimana? Apa? Untuk yang pas haid di waktu sholat itu. Oh iya, nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya tentang bahasa namanya zawalul mani' sama tor'ul mani'. Ya. Zawalul mani' ketika haidnya sudah selesai, atau mungkin orang gila sembuh, atau mungkin anak-anak menjadi baligh, atau tor'ul mani'. Ya. Dia lagi suci, tahu-taunya datang haid. Ya. Atau dia lagi sehat, tahu-taunya gila. Atau dia nanti ada pembahasannya tersendiri. Insyaallah akan kita bahas. Ya, mana yang harus diqadha, mana yang enggak diqadha, nanti ada pembahasannya tersendiri. Ada yang lain? Cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya malam Sabtu. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat. Sekalipun online, ya kita enggak duduk bersama, tapi mudah-mudahan tatap muka lewat layar kaca atau layar handphone ini juga akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah, ini sekedar pemberitahuan untuk panjenengan semua dimanapun berada, para muhibbin yang sudah pernah saya ceritakan beberapa waktu yang lalu. Barangkali panjenengan semua di rumah kedatangan orang yang ngaku diri saya, namanya Habib Muhammad bin Mustafa Al-Atas. Ngakunya nama saya. Katanya postur dan wajahnya itu mirip-mirip saya. Terakhir semalam ada orang ngabari juga, baru kedatangan orang yang ngaku nama saya dan mirip perawakannya dengan saya. Ya. Ada tujuannya, ya tujuannya jelas berkaitan dengan uang, minta uang di sana sini, walaupun nggak maksa, walaupun mungkin bukan termasuk kriminal, tapi yang jelas ini menjatuhkan nama baik saya. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku nama saya, ya segera konfirmasi ya ke teman-teman yang mungkin ada di majelis atau mungkin langsung ke diri saya, siapapun orangnya. Sebab ini sudah mengganggu diri saya dan merendahkan ataupun menjatuhkan nama baik saya. Sampai sekarang masih tak cari siapa orangnya ini. Terakhir ngaku nama saya, rumahnya di Tegal, rumahnya di Randu Gunting, bahkan yang didatangi kenal saya, langsung ngomong, Habib, kalau Habib Muhammad bin Mustafa Al-Atas Tegal saya kenal. Kemudian nyelimur lagi, dia justru malah yang lucunya menyalahkan nasab saya dan makai nasab saya untuk dirinya. Nah, ini terjadi lagi ya kemarin malam atau beberapa hari yang lalu. Makanya siapapun panjenengan yang kedatangan orang yang ngaku nama saya, yaitu Habib Muhammad bin Mustafa Al-Atas, dan sampai minta uang, bagaimanapun caranya, bagaimanapun modusnya, maka langsung konfirmasi ke saya, baik lewat fanpage yang ada di Facebook ataupun Instagram ataupun handphone dan lain sebagainya, ataupun konfirmasi ke teman-teman
ataupun santri-santri terdekat saya ya, supaya jelas ya. Ini sudah beberapa kali, mungkin ada 7 sampai 8 orang yang laporan ke saya dan ternyata beda orangnya. Memang katanya mirip, cuman beda. Sing jelas lebih gagah nyong jelas. Nah, ini kalau di foto lain soal. Ya kalau sudah ada fotonya lain soal. Cuman yang jadi masalah ini nggak ada fotonya. Terima kasih, ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.